Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Zulatila Busujana dengan NIM 2401151607472. Perkenalkan, nama saya Indria Kalisa dengan NIM 2401151607904. Perkenalkan, nama saya Triscia Teopani Girsang dengan NIM 2401151610417. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya bersama teman-teman pada kali ini kita berada di batik Jalan Kusuma yang terletak di Kabupaten Blitar, di Garut, di Desa. Jadi hari ini kita bersama dengan wakil satu Pemangku Teknik Blitar. Iya. Jadi tidak usah berlama-lama, kita langsung berbicara mengenai seputaran dengan budaya lokal kita, yaitu kita mengangkat tema yaitu batik. Ini tuh batiknya salah satu batik di Kalimantan jadi kita bersama dengan Kak Devan. Jadi kita bisa menggali informasi tentang batik itu di generasi Gen Z ini ya. Generasi sekarang itu nggak lepas tentang teknologi. Jadi itu kita harus memperkenalkan batik ini kepada misalnya Gen Alpha atau Gen Beta yang sekarang ini jarang banget bisa mengenal batik macam-macam. Kita ini tuh kan generasi muda nih, jadi kayak penting banget untuk melestarikan budaya lokal kita, terutama batik. Nah, jadi menurut masnya nih, bagaimana sih memperkenalkan batik ini tuh di generasi muda pada saat ini? Oke. Kalau menurut aku sendiri ya, jadi gimana sih kita mengenalkan batik di generasi muda? Terkhususnya itu kita mulailah dari yang paling kecil dulu, kita mulai dari anak-anak. Jadi karena dia masih ada rasa ingin yang lebih besar, pasti dia punya sensori play yang rasa inginnya tinggi lah. Jadi kita kenalkan dari yang paling kecil terlebih dahulu. Jadi sampai sudah dewasa dia pasti sudah mengenalkan batik itu sendiri. Dan juga kemarin pada Hari Batik 2 Oktober itu kami bikin program di SD untuk memperkenalkan batik. Jadi biar mereka juga itu mengenal dari yang lebih kecil terlebih dahulu, kita kenalkan dari motif-motif, lalu juga ciri khas. Jadi anak kecil kan masih mempunyai ciri khas yang kepo lah gitu ya. Jadi dari situlah kita ambil sisi baiknya, jadi situ kita kenalkan lebih dalam mengenai batik, dan alhamdulillah banyak sekali insight-insight baru, dan juga mereka itu sangat excited juga dikenalkan batik karena bertepatan ternyata di SD itu ada ekstrakurikuler batik, dan itu jarang sekali ya di SD itu ada ekstra batik. Jadi ya menurutku dimulai dari anak kecil juga. Ngomong-ngomong anak kecil ini, kita dulu dipelajarin tentang batik gak sih? Batik pada SD gak sih? Di sekolah dasar biasanya? Masih kaum gitu ya? Iya, masih awam gitu. Biasanya disuruh gambar di kertas HVS itu pasti motifnya yang ini, apa yang di X dulu, terus yang lingkaran gitu. Jadi kayak di sekolah dasar tuh masih kayak dasarnya. Jadi kalau di SMP bisa dikenalin kayak motifnya kayak gini, kayak gitu. Di SMA bisa tuh prakteknya gitu. Tuh, jadi tadi sempat di awal disinggung dengan teknologi dan kemajuan zaman. Jadi aku tuh ingin tahu gitu sama teman-teman itu pasti ingin tahu bagaimana sih bisa mengembangkan batik ini di tengah kemajuan teknologi dan industri fashion saat ini. Biasanya kan kita menggunakan, jadi anak-anak sekarang menggunakan crop top gitu, atau ke model ke Korea gitu, kayak menghilangkan jiwa kita, melestarikan biaya. Jadi bisa mengembangkan batik di tengah kemajuan teknologi dan industri fashion. Oke, kalau menurut aku di era saat ini itu susah banget ya emang buat melestarikan batik itu, cuman kembali lagi dengan branding, dengan branding batik itu sendiri. Jadi kadang itu kita masih ini ya, batik itu sebenarnya orang Medan tuh nggak punya sebagai pakaian formal, hanya sebagai kemeja saja, kondangan. Dan padahal batik itu bisa digunakan di acara non formal. Jadi kita mix and match deh, kita coba batik dengan kemeja biasa, kita jadikan bawahan atau jadikan flyer. Jadi ada saat itu kita bikin kegiatan namanya Sarapan Batik. Nah di situ kita nggak hanya pakai batik itu sekedar formal saja, tapi gunakan batik non formal juga dari motif nih. Jadi dulu aku pakai kemeja putih polos, aku kasih bahan batik udah keren banget. Apalagi di era anak-anak kuliah nih, sebenarnya kalau pakai batik itu lebih bagus lagi. Jadi tidak hanya batik kemeja saja, tapi kita match sebenarnya. Misal nih, kalau kerupuk boleh nggak tetap di match, yang penting kalau kita kasih batik itu masih batik saja. Jadi temenku juga kadang pakai belajar doang dikasih batik dari Obibet atau dari kayak flyer itu juga udah bagus sih menurutku. Jadi ya lebih gimana cara kita membranding batik itu agar dikenal oleh Gen Z. Jadi tidak ada salahnya kita menggunakan batik ya sehari-hari ini. Dan batik itu pastinya sangat-sangat menunjukkan kita tuh punya batik nih, kita harus bangga dong gitu. Jadi kita harus bangga sejak kecil dilahirkan di tanah yang banyak budaya yang bisa dipelajari saat ini dan juga dikembangkan. Dan yang terakhir
Gimana nih pesan Anda kepada adik-adik atau masyarakat yang nantinya menonton podcast ini itu agar lebih mencintai dan melestarikan batik ini biar batiknya ini tidak hilang gitu. Kalau itu dari diri kita sendiri sih yang utama ya. Lalu yang kedua, sering-sering aja nih nonton video-video ataupun konten-konten tentang batik, karena di situ nanti pasti karena akan terinspirasi dengan outfit. Karena jujur dulu aku juga menganggapnya batik sebagai apa ya, formal banget sih. Jadi cuma pakai batik ketika di acara kondangan, lalu di acara rapat saja. Nah tapi ketika aku menginjakkan aku di rapi batik ini, jadi saat itu aku rapat malah sering pakai batik yang batik cuma bawahan hitam, kalau tergantung hitam, jadi pakai audio sudah keren banget. Jadi gimana cara kita memperkenalkan dan juga harus melestarikan dari diri kita sendiri, dan juga ini merupakan salah satu warisan dari UNESCO juga. Iya, betul. Jadi mungkin kita harus bangga banget karena di Indonesia ini merupakan salah satu ciri khas budaya pakai baju batik itu sendiri. Jadi kayak kita tuh harus bangga. Terus kemarin tuh ada berita nih batik akan di negara mana ya? Udah disebut ada pokoknya. Yaitu di zaman sekarang itu kita harus bangga teman-teman untuk gunakan batik. Nah, itu. Cuma tanpa ada satu pesan nih buat teman-teman. Jadi jangan sampai menyalahkan batik, karena batik banyak sekali ciri khasnya. Cuman yang dianggap batik oleh UNESCO adalah batik yang ditulis lalu juga tentang alamat panas. Oh, yang dicanting itu Ya, ya, Kak? benar sekali, bahkan cantik. Jadi seperti printing itu bukan termasuk dari batik. Nah, tapi kalau untuk melestarikan saja kita bebas menggunakannya baik printing maupun sebagainya. Karena juga kalau kita harus memaksakan untuk menggunakan cantik itu mahal sekali sih, buat kain batiknya itu 300. Cuma kalau untuk mengenalkan ke teman-teman kita bebas mau menggunakan apa. Aslinya itu kembali lagi di diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita mau untuk memamerkan kepada semua orang ini batik kita, itu juga bisa melestarikan juga sih salah satunya. Jadi teman-teman, jangan lupa kalian berbatik sejak dini, tidak ada salahnya. Jadi tadi sama Mas udah dijelasin gitu, bisa menggunakan batik di match and match ya, kayak misal pakai obi belt atau blazer, atau mungkin di sekarang itu kemarin ada di tren TikTok itu di bawahnya ada yang menggunakan celana jeans. Oh ya, Nah, terus di atasnya tuh kita menggunakan batik itu juga sangat bagus gitu. Jadi kita juga harus apa ya, menyesuaikan acaranya. Misal acaranya formal gitu, masa kita coba pakai obi belt sama kemeja putih sama celana jeans itu kan kayak kurang pantas gitu. Jadi kayak bisa menyesuaikan dengan keadaan dan acara. Misal acara formal rapat, kita yang harus menggunakan kemeja seperti kakaknya ini juga atau kemeja yang formal. Ya, pede. Oke teman-teman, sesi wawancaranya dan podcast dengan kakak level 1 kita batik itu sudah selesai. Jadi nanti ada teman-teman lagi salah satu itu akan kita menggali lagi informasi mengenai batik dan berupaya jangan malu untuk melestarikan budaya lokal kita, terutama batik. Sekian pemaparan batik kami dan wawancara dan podcast kami. Tunggu nanti langsung ya satunya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kita sudah didatangkan narasumber yang dalam bulan ini ada salah satu karyawan di rumah batik ini dengan bersama Ocha. Jadi kita akan menggali lagi mengenai batik yang lebih dalam dengan batik. Jadi tidak usah berlama lagi, kita langsung bersama Kak Ocha menggali informasinya mengenai batik. Baik, sebelumnya ini Mbak, saya bertanya, di Indonesia ini kan beragam motif batik. Jadi motif batik yang khas di kota Blitar itu kalau di kota Blitar sendiri itu yang khas itu dengan batik itu adalah motif koi. Jadi kenapa motif koi? Karena Blitar itu adalah salah satu kota yang membudidayakan koi terbesar di Indonesia. Jadi menonjolkan koi. Nggak tahu biasanya kalau motif kalau ya di kabupaten biasanya kan kota sama di kabupaten beda ya. Gitu. Di kabupaten sendiri kalau di kota kan jadinya batik. Kalau di kabupaten sendiri itu ada motif cakrawala, ada motif huruf, macam-macam gitu. Ini pohon coklat. Ada juga kayaknya motif lebih nggak sih? Ya, lebih. Motifnya beragam banget di Indonesia nih. Biasanya kan ada unsur utamanya tuh harus karya batik. Dikatakan bisa dikatakan batik itu seperti apa? Kalau unsur utamanya itu mungkin dari kualitas bahan baku ya, mungkin kalau kualitas bahannya semakin bagus, berarti kualitas bahannya juga bisa bagus. Terus mungkin selain itu juga ada motif yang digunakan. Jadi setiap hari itu kan juga beragam ya Mbak. Dan keberagaman motif itu juga mencerminkan filosofi dari pembuatan kain batik itu sendiri. Jadi biasanya kalau yang mempengaruhi batik itu kepemilikan motifnya juga, terus filosofinya juga jadi semakin jalan, filosofinya itu juga semakin kualitasnya tinggi, juga mungkin nanti berpengaruh kepada harga batik itu sendiri. Mungkin selain itu juga ada pewarnaan, dan kalau pewarnaannya itu semakin bagus juga akan mempengaruhi batik itu sendiri. Jadi kan ada di batik itu ada yang namanya
malam gitu. Jadi sempat kita udah bercerita apa tuh fungsi malam. Jadi dalam pembuatan batik itu apa? Batik itu sangat penting. Kalau menurut saya dalam penggunaan malam dalam proses pembuatan batik itu sangat penting karena malam itu kan ada bentuk motif dari batik itu sendiri. Jadi ketika malamnya itu mungkin nanti pengrajinnya kurang detail atau kurang sabar mungkin dalam membuat motifnya itu juga akan mempengaruhi hasil batik itu sendiri. Nanti apakah hasilnya akan bagus atau mungkin nanti ada yang kurang bagus. Jadi malam itu sangat penting dalam proses pembuatan. Proses pewarnaan tadi kan menentukan kualitas ya. Itu tahap-tahap biar warnanya awet kan kadang ada yang luntur. Itu gimana Mbak? Kalau dalam pembuatan itu setelah proses pewarnaan itu ada yang namanya penunjuk warna. Jadi setelah warnanya itu selesai menjadi nanti ada cairan untuk menunjuk warna supaya nanti apa itu warnanya itu tidak gugur mungkin dapat diantisipasi dengan cara perantakan harus memastikan bahwa warna itu naik semua bagian yang sesuai. Jadi nanti ketika proses perawatan warnanya itu bisa sesuai dengan apa yang sebelum diwarnai. Mbak itu udah ini kan jenis batik itu banyak. Iya, Batik tulis, berkaca, batik kombinasi gitu. Nah itu perbedaan paling utama dari ketiga batik itu. kalau dari macam-macam bahasa itu mungkin yang paling utama adalah alatnya ya Mbak ya. Kalau batik tulis itu menggunakan cantik seperti tadi mungkin Mbak sudah nyoba menggunakan cantik itu. Terus kalau batik cat itu ada alatnya sendiri, ada cat. Jadi nanti ada cat itu sudah ada motifnya misalkan poli, jadi catnya itu sudah berbentuk poli, jadi batiknya itu tinggal mencap gitu aja. Terus kalau kombinasi itu ada kombinasi antara cat dan juga tulis. Jadi satu kain itu menggunakan batiknya menggunakan cat dan menggunakan tulis. Oke teman-teman, jadi tadi udah dijelasin sama mbaknya di Kota Blitar itu ada namanya Kota. Nah terus di Kota Blitar banyak banget, tapi yang saya dengar itu ada cat kepala ya dia. Terus apa namanya, di rumah batik ini tuh ada batik yang khas dibuat untuk custom. Kalau di sini itu motif batik yang dibuat itu biasanya sesuai dengan kualitas customer. Jadi kalau kita sebenarnya di sini juga menyediakan beberapa motif yang ada di galeri kita. Cuman biasanya customer itu kalau kesini itu mereka request mau dibeli motif batiknya apa, atau judul apa, atau apa koin, sesuai dengan Jadi kita sudah menggali informasi dengan Ocha, narasumber yang kedua kita tadi sudah menggali informasi juga dengan narasumber yang pertama dengan Kak Devan ya. Jadi mungkin kita sudah sangat-sangat udah ada gambaran nih tentang batik orang Blitar. Jadi batik itu sangat-sangat banyak. Jadi kita itu fokusnya di kali ini tuh memperkenalkan batik di Kota Blitar. Jadi kita itu memperkenalkan batik ini tuh biar jadi untuk pengunjung di luar Kota Blitar itu bisa oleh-oleh biar nggak keripik atau jajan-jajan gitu. Bisa salah satunya bisa oleh-olehnya tadi tuh batik ya. Nah gitu. Jadi agak lain gitu, bisa apa namanya berkreasi gitu. Maksudnya ini batik Kota Blitar, ini batiknya batik Nusa gitu ya. Jadi kita bisa memperkenalkan batik di orang-orang di luar Kota Blitar. Oke, sudah mengakhiri pertemuan pada kali ini. Terima kasih kepada Kak Ocha sudah bersama kita untuk bicara-bicara santai pada sore hari ini. Baik teman-teman, kita akhiri. Terima kasih sudah menyaksikan bicara-bicara santai dan kita semoga ilmu yang kita berikan itu bermanfaat kepada teman-teman lainnya. Oke, dari kita sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.